Halo semuanya, selamat jumpa kembali di channel Ahamix. Para siswa dan saudara semua yang menonton video ini, mari kita dalamin bab 3 PPKN kelas 11 SMK, SMA, dan MA. Tema kita saat ini adalah sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Mari ya ikuti dengan baik dan saya akan jelaskan sesingkat-singkatnya untuk menjelaskan seluruh isi atau maksud dan tujuan dari bab 3 ini. Mari anak-anakku, para student yang hebat dimanapun Anda berada. Yang pertama kita lihat dulu deh ya bagian yang akan kita bahas dalam bab 3 ini, yakni sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Bagian pertama subtema A itu hakikat demokrasi, subtema B sistem demokrasi Pancasila, dan bagian C penerapan demokrasi di Indonesia. Bagian D membangun kehidupan demokrasi sesuai dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Ini kira-kira yang akan kita bahas dalam bab 3 ini. Oke, konsep ya untuk bab ini. Kita akan melihat nanti hakikat demokrasi itu yang terdiri dari makna demokrasi, prinsip demokrasi, tujuan demokrasi, macam-macam atau jenis demokrasi. Dan yang bagian subtema sistem demokrasi Pancasila kita akan melihat juga nanti demokrasi Pancasila, nilai-nilai yang terkandung dalam demokrasi Pancasila, dan prinsip-prinsip demokrasi Pancasila. Dan bagian yang ketiga ini kita akan melihat bagaimana dinamika penerapan demokrasi di Indonesia. Dan tentu bagiannya dasar hukumnya apa, bagaimana perkembangannya. Dan yang keempat, yang terakhir itu kita perlu membangun kehidupan demokrasi Pancasila sesuai dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Penting ya untuk mempraktekkan kehidupan demokrasi di tengah masyarakat kita, di sekolah, dan di dalam keluarga kita. Nah, ini saudara-saudara, nanti kita akan melihat sistem demokrasi itu nanti ada prinsip di sini saya sudah masukkan ke konsep karena ini hal penting ya. Baik, kita langsung saja pada bagian yang pertama. Ya, kita mau melihat sistem demokrasi. Beberapa bagian saja menurut International Commission of Jurists dan menurut Abraham Lincoln. Dua aja definisi saya angkat di sini ya. Menurut International Commission of Jurists itu mereka melihat bahwa demokrasi itu suatu bentuk pemerintahan yang menjamin hak untuk membuat keputusan politik yang diselenggarakan oleh warga negara melalui wakil yang terpilih dan bertanggung jawab kepada mereka melalui suatu pemilu yang bebas dalam Judmini dan Winarno 2004 ini dikatakan ya. Dan yang kedua menurut Abraham Lincoln, dia melihat bahwa demokrasi itu sebenarnya adalah pemerintah dari, oleh, dan untuk rakyat. Democracy is government of the people, by the people, and for the people. Ini ya. Dan masih banyak anak-anak pengertian definisi demokrasi yang menurut para ahli dan para tokoh ya. Oke, kita masuk pada bagian yang berikut ya. Apa sih tujuan demokrasi itu? Ya, ingat ya, negara kita negara demokrasi, maka perlu kita melihat tujuannya dan tentu juga nanti macam-macam demokrasi yang ada. Oke. Tujuannya ya secara umum tujuan demokrasi itu untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur dengan konsep yang mengedepankan keadilan, kejujuran, dan keterbukaan. Itu ya, tujuan demokrasi ini sangat mulia sebenarnya ya. Apakah ini sudah diterapkan di negara kita? Ya udahlah ya, udah pasti. Nah ini teman-teman, macam-macam demokrasi itu ada demokrasi Pancasila, ada demokrasi liberal, ada demokrasi terpimpin, ada demokrasi ekonomi, sosial,
Nah, demokrasi langsung dan tidak langsung. Ini ya secara umum ya. Oke, kita mau melihat bagian berikut ini. Nah, apa itu sistem demokrasi Pancasila itu gimana? Ya, nah sistem demokrasi Pancasila, ya nilai-nilai Pancasila yang ideal ialah nilai-nilai Pancasila menurut pandangan dari pendiri-pendiri negara. Buku Negara Paripurna karangan Yudi Latif ya tahun 2011 itu ya telah membahas nilai-nilai ideal Pancasila mulai dari lahirnya hingga aktualisasi atau realisasi penerapannya. Nilai-nilai itu yang dia lihat adalah nilai ketuhanan yang berkebudayaan, nilai kemanusiaan universal, nilai persatuan dalam kebinekaan, nilai demokrasi permusyawaratan, dan nilai keadilan sosial. Nah, dari kelima nilai tersebut merupakan gabungan dari nilai-nilai Pancasila menurut pendiri-pendiri bangsa ini. Dari kelima nilai Pancasila tersebut, nilai demokrasi telah menjiwai pada sila keempat. Hal ini membuktikan lebih luasnya Pancasila daripada demokrasi itu sendiri. Sila keempat ini merupakan cita-cita demokrasi ya. Oke, teman-teman yang terkasih. Kemudian kalau di dalam demokrasi itu kedaulatan rakyat itu sangat-sangat diperhatikan dan dijunjung tinggi karena kedaulatan atau kekuasaan utama di tangan rakyat ya dalam semangat kekeluargaan yang memberi ruang bagi multikulturalisme ini bergema kuat dalam sanubari bangsa Indonesia sebagai pantulan dari pengalaman pahit penindasan kolonial dan gotong royong dalam masyarakat Indonesia. Adapun landasan pelaksanaan demokrasi Pancasila di Indonesia yaitu, ingat ini anak-anakku ya, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan sila keempat pada Pancasila. Ingat ya, pembukaan UUD 45 dan sila keempat Pancasila perlu digarisbawahi ini, yaitu sebagai landasan pelaksanaan demokrasi Pancasila. Nanti kita lihat dasar hukumnya ya. Nah, dengan adanya landasan hukum tersebut, maka pelaksanaan demokrasi Pancasila memiliki kepastian hukum tentu di Indonesia ya. Dengan berkembangnya pula demokrasi pada masa ini, maka Indonesia, negara kita yang kita cintai ini, dapat menegakkan demokrasi yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila, mewujudkan bangsa yang religius, manusiawi, bersatu, demokratis, adil dan sejahtera. Pada dasarnya adalah upaya menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai cita-cita bersama. Saudara-saudaraku yang terkasih, mari kita lihat kira-kira nilai apa saja ya yang terdapat dalam Pancasila itu. Mari kita lihat bersama. Ini dia ya, makna sila keempat ya demokrasi Pancasila. Nah, ini makna sila keempat dalam demokrasi Pancasila yang menjadi landasan demokrasi tadi saya sudah katakan ya. Sila keempat Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Nah, ada maknanya. Di sini punya makna utama, anak-anakku para student yang hebat, yakni mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat, bukan kepentingan diri sendiri, bukan memperkaya diri, bukan memperkaya keluarga, tapi bersama dan negara, masyarakat dan negara. Sebuah kalimat yang secara bahasa membahasakan bahwa Pancasila pada sila keempat adalah penjelasan negara demokrasi. Oke, pasti mengerti ya. Nah, maknanya sila pertama ini juga ya, di dalam pelaksanaan demokrasi Pancasila terdapat nilai-nilai moral yang patut dipahami sekaligus diterapkan oleh seluruh rakyat Indonesia. Adapun nilai moral demokrasi Pancasila yang dikutip dari buku Bahan Ajar oleh Dwi Sulisworo dan kawan-kawan ialah sebagai berikut. Satu, persamaan untuk seluruh rakyat Indonesia.
Hal yang dikatakan pada sila moral ini, ya, yang sifat moral ini mengacu pada hak dan kewajiban, ya, mengacu pada hak dan kewajiban yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Oke ya, jelas ya. Kemudian keseimbangan hak dan kewajiban. Nilai moral ini mengajarkan maksud saya ya, bangsa Indonesia untuk mendapatkan haknya beriringan dengan pelaksanaan kewajiban sebagai sebuah bangsa. Artinya apa? Tidak ada ketimpangan antara pelaksanaan hak dengan kewajiban yang dimiliki oleh tiap-tiap bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, pelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawab secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri dan orang lain. Jadi kebebasan kita itu benar-benar jangan sembarang, tapi kita harus bertanggungjawabkan yang utama kepada Tuhan ya. Nah, dalam demokrasi Pancasila ini masyarakat Indonesia diberi kebebasan tetapi dibatasi oleh tanggung jawab atas kebebasan yang dimiliki. Hal itu mengacu pada hak dan kewajiban masing-masing individu yang harus saling menghormati. Selain itu, kebebasan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oke, berikutnya mewujudkan keadilan sosial. Indonesia terdiri dari bangsa yang majemuk. Dalam demokrasi Pancasila terdapat nilai moral untuk mewujudkan keadilan sosial secara menyeluruh, tanpa membedakan kelompok masyarakat tertentu, tanpa membedakan kelompok minoritas dan mayoritas. Yang kelima, pengambilan keputusan dengan musyawarah. Dalam mengambil sebuah keputusan harus dilakukan secara adil ya, dan menyeluruh. Ya, kondisi demikian bisa dicapai dengan melakukan musyawarah sebelum pengambilan keputusan. Jangan duluan keputusan, adakan keputusan baru musyawarah. Ya, maka tidak bakal terjadi keputusan yang demokratis. Yang keenam, menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional. Nah, tujuan dan cita-cita nasional itu telah tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Seluruh rakyat Indonesia, ya kita semuanya diharapkan turut mewujudkan tujuan dan cita-cita nasional dengan menciptakan kebaikan bagi bangsa sendiri maupun lingkup yang lebih luas. Dan yang terakhir adalah mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan. Tidak perlu ada perpecahan, berkontak-kontakan. Nilai moral ini anak-anak berkaitan dengan pengalaman sila ketiga dalam Pancasila, sila persatuan Indonesia. Ya, masyarakat Indonesia diharapkan untuk selalu memupuk rasa kekeluargaan untuk menjaga persatuan Indonesia. Oke, nah itu makna sila keempat ya. Nah, sekarang kita mau lihat nilai moral demokrasi Pancasila lagi ya. Oke, sebentar kita akan lihat ini ya. Nah, kita mau lihat dasar hukum pelaksanaan demokrasi di Indonesia, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, tepatnya alinea keempat, pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 45, pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945, pasal 28E Undang-Undang Dasar 1945 ayat 3. Nah, saudara-saudara, kita kutip satu pendapat tokoh di sini, Afan Ghaffar ya. Afan Ghaffar, dia melihat ada indikator sebuah negara disebut sebagai negara demokrasi ya. Kalau katanya kalau dikatakan negara demokrasi itu harus ada 3 bagian berikut ini. Yang pertama, akuntabilitas. Dalam demokrasi, setiap pemegang jabatan yang dipilih oleh rakyat harus bisa dipertanggungjawabkan kebijaksanaannya. Tak hanya itu, ia juga harus bisa mempertanggungjawabkan ucapan dan perilaku dalam kehidupan yang pernah, sedang, dan akan dijalaninya.
Ya, bentuk pertanggungjawaban itu tidak hanya untuk diri sendiri loh, tetapi juga menyangkut keluarganya dalam arti yang luas. Oke, yang kedua itu harus ada rotasi kekuasaan. Dalam demokrasi peluang akan terjadi rotasi kekuasaan harus ada katanya, dan dilakukan secara damai dan teratur. Jadi menurut beliau tidak hanya satu orang yang selalu memegang jabatan, sementara peluang orang lain tertutup sama sekali. Itu bukan negara demokrasi tuh ya. Ya, negara yang hanya satu pemimpinnya seumur hidup. Ya. Yang ketiga menurut Afan Ghaffar ini rekrutmen politik terbuka. Apa ini maksudnya? Nah, menurut beliau, agar bisa terjadi rotasi kekuasaan, maka diperlukan sistem rekrutmen politik yang terbuka dalam sebuah negara. Artinya apa? Bahwa setiap warga negara yang memang memenuhi syarat dalam mengisi jabatan bisa mengajukan diri untuk dipilih oleh rakyat. Jadi itu namanya negara ini adalah negara demokrasi, milik kita semua, milik rakyat semua. Siapa yang mau, siapa yang mampu silahkan. Nah, tujuannya bukan mengumpulkan harta duit dan supaya punya jabatan luar biasa, tapi demi kebersamaan. Ini lebih sebenarnya pada pelayanan ya, pelayanan kepada semua orang, dan ini sangat mulia. Nah, ternyata anak-anakku yang terkasih di suatu negara, terutama di negara kita Indonesia, negara demokrasi, menurut saya itu belum 100%. Anda juga akan mengalaminya. Ya, di sana sini ya kita bisa tahu dan bisa buktikan bahwa belum 100% terlaksananya demokrasi. Ya, secara khusus ya di tengah keluarga kita, di sekolah kita, organisasi kecil yang kita ikutin ya tidak. Dan ini tugas berat kita ke depan sebagai generasi bangsa ini. Semoga kita benar-benar menghayati dan merealisasikan, menerapkan kehidupan demokrasi ini kehidupan kita ya. Oke, berikutnya adalah apa ya, bagaimana membangun kehidupan yang demokratis itu. Nah, persamaan kedudukan di depan hukum, partisipasi dalam pembuatan keputusan, distribusi pendapatan secara adil, kebebasan yang bertanggung jawab, ini yang penting dalam demokrasi ya. Nah, hal-hal yang harus kita tahu adalah penjelasannya bagaimana. Yang pertama ini persamaan kedudukan di muka hukum begini. Nah, kita mau mengatur bagaimana seharusnya penguasa bertindak, bagaimana hak dan kewajiban dari penguasa dan juga rakyatnya. Nah, di semua rakyat memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Itu berarti hukum harus dijalankan secara adil dan benar dan secara bersama-sama, bukan hanya untuk orang tertentu. Hukum tidak boleh pandang bulu. Siapa saja yang bersalah dihukum sesuai ketentuan yang berlaku. Nah, untuk menciptakan hal itu harus ditunjang dengan adanya aparat penegak hukum yang tegas dan bijaksana. Ini suara saya saya tekan sedikit ya. Penegak hukum yang tegas, yang baik, adil gitu. Ya, serta bebas dari pengaruh pemerintahan yang berkuasa dan berani menghukum siapa saja yang bersalah. Gak boleh, harus ada dasarnya, bukti-buktinya. Yang kedua, partisipasi dalam pembuatan keputusan. Maksudnya apa? Ya, dalam negara yang menganut sistem politik demokrasi, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan pemerintahan dijalankan berdasarkan kehendak rakyat, bukan kehendak pemerintah, bukan kehendak penguasa secara pribadi, bukan ya. Oke, yang berikutnya itu adalah distribusi pendapatan secara adil. Di negara demokrasi, semua bidang dijalankan berdasarkan prinsip keadilan, termasuk di bidang ekonomi juga loh. Semua warga negara berhak memperoleh pendapatan yang layak. Ya, pemerintah wajib memberikan bantuan kepada fakir dan miskin yang berpendapatan rendah. Ini bertolong-tolonglah dan saling membantu, itu maksudnya ya. Sehingga diharapkan terjadi distribusi pendapatan yang adil di antara warga negara Indonesia. Kita bisa ambil contoh pemerintah giat membuka lapangan kerja agar masyarakat bisa memperoleh penghasilan dan tidak semakin banyak pengangguran.
Dan yang terakhir saudara terkasih, membangun kehidupan demokrasi itu yakni dengan kebebasan yang bertanggung jawab. Ya, dalam sebuah negara yang demokratis terdapat 4 kebebasan yang penting, itu kebebasan beragama, kebebasan pers, kebebasan mengeluarkan pendapat, dan kebebasan berkumpul. Ya, penting itu ya. Nah, itu dia. Terakhir adalah selesai. Saudara-saudaraku, para siswa SMA SMK kelas 11, demikianlah tema kita, boleh dikatakan ringkasan intisari rangkuman dari bab 3 tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila sesuai Undang-Undang Dasar 1945. Semoga ini bisa menambah wawasan kita semuanya ya. Dan ya, tentu juga bisa menjadi bahan kita untuk ujian ke depan ya. Sekian dan terima kasih.